Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, hari ini akan melanjutkan materi teks eksposisi yang berkaitan kaidah kebahasaan. Teks eksposisi, yang mana kaidah kebahasaan ini adalah salah satu ciri dari sebuah teks yang menjadi khas dari sebuah teks itu sendiri. Yang pertama itu ada nomina atau kata benda, verba, kata kerja, konjungsi kata hubung, pronomina, kata ganti, dan kalimat transitif dan intransitif. Mari kita bahas satu persatu kaidah kebahasaan teks eksposisi ini. Yang pertama kita akan bahas nomina, kata benda. Nomina seringkali muncul dalam teks eksposisi. Kita lihat bahwa nomina itu sendiri itu merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Kemudian dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek dan objek. Jadi, kalau dalam sebuah kalimat itu terdapat struktur kalimat, nomina ini biasanya menduduki struktur sebagai subjek dan ataupun objek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Bagaimana bedanya? Mari kita lihat contohnya. Contoh dari nomina dasar itu sendiri itu ada gambar, meja, rumah, pisau. Sedangkan nomina turunan yaitu perbuatan, pembelian, kekuatan. Apa yang membedakan nomina dasar dengan turunan? Bisa dilihat bahwa jika nomina turunan itu nomina kata benda yang sudah mengalami imbuhan, ya. Sedangkan nomina dasar itu belum mengalami padanya pengimbuhan atau perubahan. Baik. Yang kedua ada verba atau kata kerja. Nah, kata kerja ini juga seringkali muncul dalam teks eksposisi. Ya, kata kerja itu merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Ya. Dalam kalimat, verba seringkali menduduki sebagai predikat. Misal, ibu memasak di dapur. Memasak itu merupakan verba. Nah, verba ini memasak merupakan predikat dari kalimat tersebut. Contoh, ada kata menjaga, membuka, menulis, berjalan. Yaitu konjungsi kata hubung. Konjungsi dalam teks eksposisi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat argumentasi. Nah, contohnya, adapun konjungsi yang seringkali digunakan, misalnya ada pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut. Nah, ini beberapa kata hubung yang mungkin bisa digunakan dalam teks eksposisi, yaitu untuk meyakinkan argumentasi
argumentasi penulisnya. Bisa kita lihat dalam bahasan di sini, dalam konteks pengajuan pendapat penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung, pada kenyataannya, kemudian dan lebih lanjut, idealnya argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Bagaimana pronomina dalam teks eksposisi? Ya, pronomina itu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Mari kita lihat contohnya. Pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal, contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nyamu, kursi, dan persona jamak yaitu seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Selanjutnya yaitu ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, siapa, bagaimana, dan lain-lain. Berikutnya itu ada kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Nah, kalimat aktif itu sendiri perlu kita pahami bahwa kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Aktif melakukan pekerjaan. Nah, kalimat aktif transitif itu sendiri itu kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek. Artinya, subjek kalimat melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Mari kita lihat dan pahami contohnya. Remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Nah, dari kalimat tersebut terdapat kata yang dimiringkan, yaitu membutuhkan sebagai predikat yang kemudian diikuti mana objeknya, yaitu orang dewasa. Ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai kalimat aktif transitif. Selanjutnya yaitu ada kalimat aktif intransitif. Kebalikannya dengan kalimat aktif transitif, kalimat ini yaitu kalimat yang tidak berobjek. Artinya, predikat kalimat tidak diikuti objek. Kalimat ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif juga. Mari kita lihat contohnya dan pahami. Pejabat itu datang. Nah, datang di sini merupakan predikat, tapi di belakangnya tidak diikuti oleh sebuah objek. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kalimat aktif intransitif yang tidak disertai dengan objek setelah predikat. Nah, coba kita balik, bisa tidak ya? Apakah datang itu pejabat? Pejabat itu datang. Rasanya datang itu pejabat kurang efektif ya. Sedangkan kalimat aktif transitif itu bisa dari kalimat aktif bisa dibalik untuk dipasifkan. Untuk kalimat aktifnya, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Nah, kita pasifkan. Orang dewasa dibutuhkan remaja untuk mengarahkan dirinya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi jelas kalimat aktif transitif itu bisa dibalik dengan dipasifkan. Kata membutuhkan itu aktif, dan jika imbuhannya dirubah, kata butuh itu jadi
dibutuhkan, maka kalimat itu berubah menjadi kalimat yang pasif. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi? Kita bagaimana nih cara menulis teks eksposisi? Kita lihat langkah-langkah untuk menulis teks eksposisi itu sendiri. Yang pertama, kalian tentukan topik penulisan teks eksposisi. Kalian menentukan topik yang sedang hangat-hangat dibicarakan, fenomenal, aktual, ya. Nah, itu bisa menjadi topik yang menarik. Berikutnya, setelah menentukan topik, itu tentunya kalian harus mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Nah, ini kalian tentukan ketika sudah mengangkat sebuah topik, apakah kalian itu pro atau kontra terhadap topik yang diangkat. Jika memang kalian itu pro, maka bahan dan data yang dicari pun kalian harus mencari data-data yang pro agar memperkuat argumen-argumen kalian. Berikutnya, setelah mengumpulkan data, silakan kalian membuat kerangka teks eksposisi. Bagaimana cara membuat kerangka teks eksposisi? Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa dalam teks eksposisi itu mempunyai struktur. Ya, gunakanlah struktur tersebut sebagai kerangka teks eksposisi yang akan dikembangkan dalam tulisan. Berikutnya, yaitu setelah membuat kerangka, kembangkanlah kerangka menjadi teks eksposisi. Nah, setelah kalian membuat kerangka, itu ada tesis, ada argumen-argumen, kemudian ada penegasan ulang. Nah, itu kalian tuangkanlah untuk mengembangkan menjadi sebuah tulisan utuh, menjadi teks eksposisi. Tentunya dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, nah terakhir setelah jadi teks eksposisi, maka adanya evaluasi dan penyuntingan terhadap tulisan yang sudah dibuat. Baik evaluasi dan penyuntingan dari segi isi, dari struktur, ataupun kaidah kebahasaannya. Nah, seperti itu anak-anak, semoga dapat dipahami dan bisa dipraktikkan dengan baik. Ya. Dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.